Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Qiyamul laili Ramadan bi sholatit tarawih wa tahajjud ya. Qiyamul laili Ramadan ya. Menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih dan tahajud. Nanti ini akan menjelaskan tentang apa perbedaannya Qiyamul Ramadan, sholat tarawih dan tahajud. Soalnya ini sama-sama sholat malam. Tapi ini pembahasannya panjang sekali. Lengkap, super lengkap. Nadzaba syar'ul hanifu ila ihya'il laili bil ibadah. Menganjurkan syariat yang lurus yaitu Islam untuk menghidupkan malam dengan melakukan ibadah. Wastahabbahu istihbaban muakkadan, dan mendorong ya, dan sangat mendorong, sangat mensunnahkan ya. Sangat mensunnahkannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi dzalika syukran li rabbi, dan Rasulullah sendiri sudah mengajarkan, memberikan contoh. Yajtahidu, bersungguh-sungguh Rasulullah itu menghidupkan malam dengan ibadah dalam rangka apa? Syukran li rabbi, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyatu, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, tahki fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengisahkan tentang pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam itu. Karena yakumu, Nabi itu yakumu minal lail, salat ya pada waktu malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai kemudian tatafattara, bengkak qadamahu, kedua kaki beliau, karena begitu lamanya berdiri. Faqalat Aisyatu, maka berkata Sayyidah Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Sayyidah Aisyah karena heran melihat Rasulullah lama berdiri salat malam sampai bengkak kakinya. Ya, tafattur itu bermakna pecah ya, pecah, bengkak gini. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau sholat malam begitu rajin gitu ya, lama berdirinya gitu ya? Heran Sayyidah Aisyah. Padahal kata Sayyidah Aisyah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa engkau yang akan datang dan yang telah lalu sudah diampuni semua dosa Rasulullah. Apa kata Rasul? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang, suka, mau jika aku itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kathura lahmuhu shalla jalisan. Ketika Rasulullah itu kathura lahmuhu, banyak lahmu dagingnya, mungkin gemuk ini. Ketika Rasulullah sudah mulai agak berisi ya, fisik beliau itu, shalla jalisan, Rasulullah itu salat malamnya dalam keadaan duduk. Faida arada ayarka, apabila Rasulullah itu hendak ruku, koma berdiri, faqara'a, kemudian membaca, summa raka'a, kemudian ruku. Wa qad madahallahu al-mu'mina alladhina yuhyuna al-laila bima lam yamdah bihi ghairahum. Sungguh Allah itu memuji orang mukmin yang menghidupkan malam. Yang pujiannya itu di mana Allah itu tidak memuji bihi dengan ma ghairahum, selain mereka. Jadi ada pujian khusus dari Allah kepada orang mukmin yang menghidupkan malam. Yang pujian itu tidak Allah berikan kepada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan orang mukmin yang lain. Ini muraggiban fi qiyamil lail ya, muraggiban ya, apa ya, mendorong fi qiyamil lail, dalam rangka mendorong ya. Allah memuji orang mukmin yang menghidupkan malam. Apa tujuannya ya? Muraggiban, untuk mendorong mereka itu fi qiyamil lail, di dalam menghidupkan malam, wa musyiron ila mayalhaqu sahibu min syarafin azimin, dan memberikan isyarat
atas apa yang akan diperoleh oleh orang yang menghidupkan malam itu min syarafin azimin, dari kemuliaan yang agung. Ini ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka jauh ya, jauh junubuhum, lambung-lambung mereka anil madaji, dari tempat tidur, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, berdoa kepada Allah ya pada waktu malam ini, berarti khaufan dengan perasaan takut, tama'an berharap, wa mimma dan dari apa, razaqnahum, sebagian yang razaqnahum, apa yang kami rizkikan, berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkannya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, maka tidak ada yang tahu, setiap jiwa itu tidak ada yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan lahum bagi mereka, min qurrati ayun, dari hal yang menyenangkan, jazaan, apa yang disembunyikan oleh Allah, jazaan, balasan ya, balasan yang menyenangkan hati, bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan itu yaitu tadi bangun malam, tatajafa junubuhum, bangun malam, berdoa kepada Allah, dan juga menginfakkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar berarti pahala yang Allah berikan kepada mereka. Wa qad ikhtassallahu ta'ala sa'atil lailil akhirati bi kasratin nafahatil ilahiyyah. Dan Allah mengkhususkan, menspesialkan ya, jam-jam atau waktu-waktu malam terakhir. Mengkhususkan apa? Bikas rotin nafhatil ilahiyyah, dengan banyaknya karunia ketuhanan. Jam-jam akhir pada waktu malam, saat akhir malam, berarti ini Allah memberikan kekhususan yang berupa banyaknya karunia ketuhanan. Wa nasmatil kurubil mubarakatil lati tuhil quluba wa tunisul arwaha. Ini. Yang kedua, selain karunia ketuhanan, Allah juga memberikan secara khusus apa? Wa nasmatil qurbah, karunia-karunia kedekatan ya. Al-mubarakah, yang diberkahi, allati tuhil qulub, yang fungsinya adalah untuk menghidupkan hati. Jadi orang yang menghidupkan akhir malam, maka oleh Allah diberi karunia dan juga diberi keberkahan yang bisa menghidupkan hati mereka, wa tunisul arwah, dan juga bisa membangkitkan ruh ya, jiwa-jiwa mereka. Wa wa'ada ma yuhya biridwan minallahi azza wa jalla wa jazilat thawab sawaun, ini ya. Dan juga Allah berjanji kepada orang yang menghidupkan malam itu, menghidupkan akhir malam, dengan rituan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jazilat thawab, dan pahala yang melimpah, limpahan pahala. Sawaun ahya bis sholati au bid du'ai am bil istighfari am bis sholati ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik menghidupkan itu dengan cara sholat atau berdoa atau baca istighfar atau baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara-cara menghidupkan malam yang dipuji oleh Allah dan diberi 3 janji karunia kepada mereka. Atau bitasbih, baca tasbih, nggak usah sholat, nggak apa-apa, yang penting baca tasbih, baca sholawat, itu termasuk bagian dari ihya'ul lail, menghidupkan malam. Bi ainauin min anwa'il ibadah wa zikri, atau dengan jenis apapun ibadah dan zikir. Yang penting bangun dulu ini, setelah itu melaksanakan beragam hal-hal ibadah atau zikir sesuai dengan selera. Qala ta'ala fi wasfi ibadir rahman, Allah berfirman berkaitan dengan fi wasfi ibadir rahman, dalam menyifati hamba-hamba Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu mereka yabituna li rabbihim ya, yang memfokuskan kepada Tuhan mereka, sujud dan sujud, wa qiyama, dan qiyam, salat ini berdiri.
Jadi orang-orang yang banyak meluangkan waktu mereka untuk Tuhan mereka, itu untuk Allah, dalam rangka bersujud dan berdiri untuk sholat. Summa dzakara jazaa'ahum biqauli, kemudian Allah menyebutkan jazaa'ahum, balasan kepada mereka, biqauli ta'ala, dengan firman-Nya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa laqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu yang akan diberi balasan sebuah rumah yang tinggi, tempat yang tinggi, bima sabaru, atas kesabarannya, atas usaha sabar mereka. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam, dan mereka akan diberi tahiyatan, penghormatan, disambut dengan penghormatan, wasalaman, dan keselamatan. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya, hasunat mustaqar wa muqama, sebagai tempat menetap dan berdiam yang bagus, itu di surga. Wa qala jalla sya'nuhu fi mawdi'in akhar, Allah berfirman di tempat yang lain dalam Al-Quran, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwaju mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan juga diberi apa? Azwaju mutahharatun, pasangan-pasangan yang suci, waridwanu minallah, dan juga diberi anugerah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, Allah itu Maha melihat kepada hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami dosa-dosa kami, jagalah kami dari api neraka. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustabil ashar. Ini ya, ini poinnya ini. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang sidik jujur, al-qanitina menjaga diri, wal munfiqina berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang banyak baca istighfar ketika sahur, yaitu malam, waktu terakhir malam akhir. Nih. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, tuhaddisu an salati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul lail. Sayyidah Aisyah mengisahkan tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli. Rasulullah itu biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam untuk sholat. Oh, ini bagus ini. Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli. Tidurnya di awal malam Rasulullah itu, bangunnya di akhir malam untuk sholat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, muraggiban fid du'a wa munajatan lillahi fi sa'atil lail. Dalam rangka untuk muraggiban, ya, mendorong umatnya untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah di waktu-waktu malam. Apa kata Nabi? Inna fil laili, sungguhnya pada waktu malam, la sa'atan, sungguh ada waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan, la yuwafiquha, yang tidak yang tidak mencocoki, yang tidak mengisi malam itu, orang muslim diisi dengan apa? Yas'alullah khairan, permintaan kepada Allah akan kebaikan, min abid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa, kecuali a'tahu iyyahu wa dzalika kullailah, kecuali Allah pasti akan memberinya, dan itu terjadi pada setiap malam.
Jadi pada setiap malam itu ada waktu di mana ketika orang berdoa apapun saja kepada Allah, Allah pasti akan memberinya. Dan itu ada pada setiap malam. Saat itu, waktu itu ada pada setiap malam. Ya. Ini dorongan dari Rasulullah agar orang mukmin itu bangun malam untuk ibadah. Famin babi aula istimsari hada al-waqti fi sahih Ramadan. Maka dari famin babi aula istismari, maka bagian dari pintu yang paling utama untuk untuk melakukan ibadah yang bisa menghasilkan buah-buah kebaikan itu, yaitu pada waktu bulan Ramadan. Jadi kalau selain bulan Ramadan, malam harinya itu memang istijabah, apalagi kalau kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Ramadan. Aula itu tentu lebih utama. Nih, itu pengantar teman-teman tentang pentingnya menghidupkan malam secara umum. Lah kita masuk kepada pentingnya menghidupkan malam, terutama di malam bulan Ramadan ini. Walaqad ittafaqal muslimuna ala sunniyati qiyamil layali ramadhana amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sepakat ya orang Islam akan kesunahan menghidupkan malam ya, menghidupkan malam Ramadan ya. Amalan ya dalam rangka mempraktekkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan ya, menghidupkan Ramadan imanan dengan keimanan wa ihtisaban dan introspeksi menghitung-hitung ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa khosotan terutama menghidupkan al-layalil asyaril akhirati, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa tujuannya? Tolaban lilailatul qadar, yaitu untuk mengharap menemukan atau bertemu dengan Lailatul Qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Utlubu Lailatul Qadri fil asril awakhir." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahal asru ahyal laila wa yaqad ahlahu wa jadda wa shaddal mizar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ya 10 malam akhir bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan kemudian mengikatkan sarung Rasulullah. Artinya apa? Terus-menerus beribadah. Khususnya pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Waqad ijtama ba'dus sahabati khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli qiyamah Ramadan fil masjid fasallu bi salatihi marrataini aw salasan. Dan sepakat sebagian ijtama berkumpul ya sebagian sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat qiyamul Ramadan ya, menghidupkan malam Ramadan fil masjid, di masjid. Fasallu, maka para sahabat juga kemudian sholat bisolatihi ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrota ini 2 kali au salasan atau 3 kali. Summa ta'akhkhara sallallahu alaihi wasallam anjamihim alaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhara, lambat Nabi, anjamihim, dari mengumpulkan mereka, alaiha, atas sholat, syafqatan bi ummatihi li alla tufradu alaihim, karena kasihan kepada umatnya, khawatir sholat qiyamul Ramadan itu diwajibkan kepada mereka. Ini asal muasal sholat yang kita sebut sholat tarawih sekarang. Rawat Ummul Mukminin Aisyah ya, meriwayatkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah, salat pada waktu malam fil masjid, di masjid.
Fasalla bi sholatina sunnah, kemudian sholat ya dengan sholatnya Nabi nasun orang-orang. Summa sholah minal qabilati fakathurun nas. Kemudian Nabi sholat minal qabilah, malam yang akan datang, keesokan malamnya. Fakathurun nas, manusia orang yang ikut sholat di belakang Nabi juga semakin banyak. Summa jatama'u minal lailatis salisah awir rabi'ah. Kemudian mereka itu berkumpul menunggu Rasul di malam ketiga atau malam keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Dia tidak keluar sholat bersama mereka di malam ketiga atau malam keempat. Falamma asbas, maka setelah subuh datang, setelah pagi, qala Rasul bersabda, qad ra'aitul ladzi sanatum. Saya sebenarnya melihat apa yang kalian perbuat pada waktu tadi malam. Rasul tahu bahwasanya banyak sahabat berkumpul menunggu beliau itu untuk sholat lagi seperti malam-malam sebelumnya. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kecuali saya khawatir kemudian kalau sholat qiyam Ramadan itu diwajibkan atas kamu sekalian. Wa dzalika fi Ramadan. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu sholat qiyam Ramadan atau tarawih itu sebanyak 2 atau 3 kali bersama para sahabat. Setelah itu Rasul tidak sholat lagi bersama para sahabat karena khawatir sholat qiyam Ramadan itu nanti diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Rasul kasihan begitu ya. Warawa Al-Hakim, meriwayatkan Al-Hakim An-Nu'man, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, annahu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sayr Ramadan lailata salasin wa isrina ila sulusil lail. Kata Nu'man bin Bashir, kami itu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada tanggal atau pada hari pada malam 23 Ramadan. Sholat di malam itu ila sulusil lail, sampai sepertiga malam. Summa kumna ma'ahu lailata khamsin wa isrin. Kemudian pada malam 25 Ramadan sholat lagi itu bersama Rasul. Sholatnya lama ini, sampai ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Summa kumna ma'ahu lailata sab'in wa isrin. Kemudian kami sholat lagi pada tanggal 27 malam Ramadan ini ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Summa kumna ma'ahu lailata sab'in wa isrin. Ini. Dan di malam yang sama sampai pertengahan sholat lagi nih berarti ini. Hatta dhananna alla nudrikal falah. Sehingga kami menyangka karena begitu lamanya sholat dengan Nabi, kami tidak akan menututi al-falah. Apa itu? Wa kunna nusammiya al-falah wa antum tusammuna sahur. Sahur berarti. Karena begitu lamanya sholat dengan Nabi di malam ke-27 Ramadan ini, di malam harinya, lama ini sholat tarawihnya, sampai-sampai sahabat itu menyangka ya tidak akan nututi waktu sahur. Qala al-Hakim, berkata Hakim, Imam Hakim, fihi dalilul wadihun anna sholat at-tarawih fi masajidil muslimin sunnatun masnunatun. Ini dalil ya yang menunjukkan bahwasanya sholat tarawih di masjid ya, di masjid itu merupakan sunnah yang dianjurkan dibandingkan di rumah atau di mushola. Di masjid ya itu lebih utama tentunya berdasarkan hadis ini. Wa qad kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yahussu Umar radhiyallahu an ala iqamati hadis sunnati ila an aqamaha. Dan Sayyidina Ali kemudian
Dan Sayyidina Ali kemudian mendorong ya Sayyidina Umar itu untuk ila iqamati hadis sunnah, untuk mendirikan, melaksanakan kesunahan ini. Apa itu? Kesunahan sholat tarawih di masjid. Ila anaqama, sampai kemudian Umar melaksanakannya. Nih. Oke. Fafi ahdihi, dan di masa Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ini pertanyaannya, ini kapan ini Sayyidina Ali ini memerintahkan Umar bin Khattab untuk melaksanakan kesunahan ini? Apakah ketika Nabi masih ada, atau di masa Abu Bakar, atau di masa Umar? Belum jelas di sini ya. Fafi ahdi, dan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ijtama'al muslimuna, berkumpul orang-orang muslim, ala iqamati sholatil laili fi Ramadan bi amrihi, dalam rangka melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, bi amrihi, dengan perkaranya. Bi amrihi, dengan perintahnya. Oh iya, bi amri, dengan perintahnya Umar. Oke. Fa'an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala, dan dari Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala, sungguhnya dia berkata, kharajtu ma Umar bin Khattab. Ini saksi sejarah ini. Abdurrahman bin Abdul Qari ini. Kharajtu ma Umar bin Khattab. Saya keluar bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kapan? Lailatan fi Ramadan il masjid, pada waktu malam Ramadan menuju masjid. Faidan nasu, maka tiba-tiba an-nasu ya, an-nasu auza'un mutafarriqun yusalli rajulu li nafsihi. Manusia itu berkelompok salat ya. Salat orang itu li nafsihi, dengan dirinya sendiri. Berkelompok-kelompok datang di masjid untuk salat qiyamul Ramadan ini ya. Tapi sendiri-sendiri. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati ar-rahtu. Maka salat seseorang, fa yusalli bi salati ar-rahtu, maka kemudian ikut ya kepada salatnya ar-rajul itu, ar-rahtu, satu kelompok orang. Jadi di masjid itu kemudian ada banyak kelompok-kelompok orang yang melaksanakan salat tarawih. Di masjid ada beberapa jemaah salat tarawih berarti. Faqala Umar, maka Umar berkata kemudian, ini aroh, saya berpendapat, lau jama'tu haulai ala qari'in wahidin lakan amsal. Saya berpendapat jika saya kumpulkan mereka itu ala qari'in wahidin, atas pembaca yang satu, atas imam yang satu, lakan amsal, tentu itu lebih bagus, lebih utama. Summa azama, kemudian dia itu berniat, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan mengumpulkan orang-orang itu ala Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian saya keluar bersama Umar pada malam yang lain. Wan nasu yusalluna, dan orang-orang yusalluna salat bi salati qari'ihim, mengikuti salat imam mereka. Jadi di malam yang lain kemudian ketika Umar keluar ke masjid, ternyata orang-orang itu sudah sholat jamaah ya di masjid dengan satu imam, tidak berkelompok-kelompok lagi dan bikin jamaah yang lain. Satu jamaah, satu masjid, satu jamaah dengan satu imam. Sukses berarti inisiatif Umar bin Khattab ini. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadza, paling nikmatnya bid'ah hadi adalah ini. Walladzi yanamuna anha afdalu, dan orang-orang yang tidur anha, dari allati, afdal, lebih utama, minallati yakumuna, dari orang-orang yang bangun mendirikan sholat, yuridu akhirul lail. Umar itu menginginkan akhirul lail, akhir malam. Wa kana nasu yakumun awala, sementara orang-orang mendirikan sholat malam Ramadan itu pada awal malam. Jadi Umar itu berpikir kalau sholat
malam itu sebaiknya dilaksanakan pada akhir malam. Qala al-Hafidz As-Suyuti, berkata Hafidz As-Suyuti, fasammaha bid'atan. Sayyidina Umar menamainya itu salat tarawih yang satu imam dengan beberapa kelompok itu ya, bid'atan bid'ah, yakni bid'atan hasanatan, yaitu bid'ah yang bagus. Wa dzalika sharihun fi annahu lam takun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas disebut bid'ah karena itu tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa 'ala dzalika al-Imam Asy-Syafi'i, dan sungguh menetapkan atas hal tersebut tentang masalah bid'ah ini al-Imam Syafi'i wa sarraha bihi jama'at min al-a'immah, dan menjelaskan banyak ya dari para imam, para ulama ya, minhum diantaranya Syekh Izzuddin Abdussalam, salah satunya yang menantang masalah bid'ah itu adalah Syekh Izzuddin ya, Sultanul Ulama ini, Izzuddin bin Abdussalam, haitsu qassamal bid'ata ila khamsati aqsamin, ketika dia itu membagi bid'ah itu kepada 5 bagian. Waqala, dan dia berkata, wa misalul mandubati salatut tarawih, dan contoh dari bid'ah yang dianjurkan ya, yang bagus itu adalah salat tarawih. Wa naqalu anhu an-Nawawi fi tahdzibil asma wal lughah, dan menukil ya dari Izzuddin Abdussalam itu yang Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat, summa qala, kemudian Nawawi berkata, wa rawa al-Baihaqi bi isnadihi fi manaqib Syafi'i qala al-muhdatsatu fil umuri darbani. Kemudian kata Imam Nawawi meriwayatkan Imam al-Baihaqi bi isnadnya fi manaqib Syafi'i, di dalam manaqib Imam Syafi'i, qala, berkata Imam Syafi'i, al-muhdatsatu fil umuri darbani, hal-hal yang baru di dalam perkara-perkara itu ada 2 macam. Ahadu, masalah satunya, ma uhdisa mimma khalafa kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahadi al bid'atu aw dhalalatu. Salah satunya apa? Apa yang sesuatu yang baru, perkara yang baru yang menyalahi Al-Qur'an, hadis, sunnah, asar para sahabat, dan kesepakatan para ulama. Jika itu terjadi, perkara yang baru itu seperti itu, maka disebut dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Wasani, adapun bid'ah yang kedua, hal yang baru yang kedua yang ada setelah Rasulullah, di zaman Rasulullah itu tidak ada apa? Ma'uhdisa minal khairi, ya, apa yang baru bil khairi, tapi berupa kebaikan. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumatin, ini merupakan hal-hal yang baru yang tidak tercela. Wa qad qala Umar fi qiyam syahr Ramadan, dan sungguh berkata Umar di dalam soal ya menghidupkan bulan Ramadan, nikmatul bid'atu hadih, paling nikmatnya bid'ah adalah ini, yakni sesungguhnya annaha, sesungguhnya sholat tarawih itu yang dibikin Umar 20 rakaat itu ya dengan satu imam, muhdatsatun lam takun ya, bid'ah disebut bid'ah karena memang tidak ada di masa Nabi. Hadza akhiru kalami Syafi'i, dan ini adalah akhir perkataan Imam Syafi'i. Jelas ini sudah bahwasanya apa yang diperbuat oleh Sayyidina Umar itu merupakan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi, maka disebut dengan bid'ah. Tetapi karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ya, asar, ijma ulama, maka itu disebut dengan bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang nikmat, kata Sayyidina Umar. Maka kemudian apa kesimpulannya di sini? Fasolatut tarawih sunnatun nabawiyatun fi asliha. Ini ya. Ini bagus bahasanya. Salat tarawih itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, kebiasaan Nabi, sunnah Nabi. Fi asliha, dasarnya, asalnya seperti itu. Wa umariyatun fi kaifiyatiha, dan berdasarkan versi Sayyidina Umar fi kaifiyatiha, di dalam tata cara pelaksanaannya. Tarawih itu kebiasaan Nabi, tetapi tata cara pelaksanaannya
itu dibikin oleh Sayyidina Umariyah. Wat-tarawihu fil lugha. Adapun kata tarawih fil lugha secara bahasa itu bermakna apa? Jam'un tarwihatun. Tarawih itu adalah jamak dari kata tarwihah. Wahia al-marratul wahidatu minar roha. Yang itu bermakna satu kali minar roha dari istirahat. Taf'ilah minha. Ya, berwazan taf'ilah. Mislu taslimah minas salam, seperti lafaz taslimah dari kata assalam. Tarwihah, ya, taslimah, ini ya, salam. Rohatun sama dengan salamun. Tarwihatun sama dengan taslimah. Sementara rohah itu mufrad, tarwihah itu jamak, tarawih itu jamaknya dari tarwihah. Ini namanya jamak apa ya? Sirat muntahal jumu ini. Sama dengan kuburun, makobir. Kuburun itu mufrad, kuburun itu jamak, makobir itu jamaknya dari kubur. Oke. Sumyat at-tarawihatu fi sahri Ramadan, disebut tarawih ya. Salat tarawih itu disebut tarawih di bulan Ramadan listirahatil qaum ba'da kulli arba'i raka'atin. Karena istirahatnya orang-orang itu setelah selesai 4 rakaat pelaksanaan salat malam tersebut. Nih, berapa jumlah tarawih? Wa sholatut tarawih isruna raka'atan min ghairil witri. Salat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat selain witir. Wa salasun wa isruna raka'atan bil witri, jumlahnya totalnya 23 rakaat plus dengan witirnya. Wa hadza, ini ya, jumlah yang seperti ini bi ijma'i sahabah min ahdi Umar radhiyallahu an. Jumlah seperti ini merupakan kesepakatan para sahabat sejak masa Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sudah banyak tahu dan mereka itu sepakat atas inisiatif Umar untuk bikin kaifiyah sholat tarawih satu imam, satu jamaah, dan dengan jumlah 23 rakaat beserta witirnya. Wa huwa ma alaihi awal muslimin salafan wa khalafan min ijtima'ihim li hadhihi shalah. Dan itu juga merupakan amal perbuatan orang muslim sejak dulu dan sekarang di dalam ijtima'ihim li hadhihi shalah, kesepakatan mereka terhadap sholat tarawih versi ini. Wa huwa mu'tamadul mazhabil fiqhi al-marhab, dan itu dikuatkan, mu'tamad oleh madhab fikih yang 4. Fa'an Sa'ib bin Zaid radhiyallahu an, dan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi Ramadan bi isrina raka'atan. Dulu mereka itu melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan di masa Umar dengan jumlah 20 rakaat. Wa an Abil Hasna, dan dari Abi Hasna, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an amara rajulan ayyusalli bin nasi khamsa tarwihatin isrina rakaatan. Sayyidina Ali juga memerintahkan orang untuk memimpin sholat bersama orang-orang, memimpin sholat ya. Berapa khamsa tarwihah? 5 kali istirahat, 5 kali istirahat. Istina rakaatan 20 rakaat. Jadi kalau setiap istirahat itu, setiap 4 rakaat itu istirahat, berarti kan 4 kali 5, berarti 20 rakaat. Betul. Wa qala Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi, berkata Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi, madhab Hanafi, wa amma qadruha fa isruna raka'atan fi asri taslimah. Pelaksanaannya itu
kadarnya salat tarawih itu fa isruna rakaatan 20 rakaat fi asli taslimah dengan cara 10 salam. Wa fi khamsi tarwihah 5 kali istirahat. Kullu taslimataini setiap 2 kali salam, tarwihatun 1 kali istirahat. Wa hadza qaulu amatil ulama, dan ini merupakan perkataan kebanyakan ulama. 20 rakaat, setiap salam, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 salam istirahat. Nah, begitu. Tata cara seperti itu dulu ini. Kalau sekarang kayaknya nggak ada itu, ngejos itu. Habis 2 kali salam terus tarawih, terus sholat ya, nggak ada istirahatnya. Dulu di masa Umar ada istirahatnya, makanya disebut dengan sholat tarawih. Kalau sekarang sudah nggak ada istirahatnya, mungkin bahasanya bukan tarawih lagi nih. Oke. Wa qala al-allamah at-Tahawi ya, al-Hanafi. Apa kata beliau? Qaulu at-tarawih sunnatun. Tarawih itu sunnatun, itu sunnah. Bijma'i sahabah, berdasarkan kesepakatan para sahabat. Wa min ba'dihim, dan kesepakatan setelah sahabat minal ummah, dari umat Islam. Mungkiruha ini ya, barang siapa yang mengingkari sholat tarawih ini mubtadi'un dhalun mardudu syahadah, ya, ahli bid'ah, sesat, dan ditolak persaksiannya. Keras ini. Waqala Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, madhabuna, madhab kami yaitu madhab Syafi'i, annaha isruna rakaatan bi asli taslimatin ghairil witri. Madhab kami itu salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam selain witir. Wa dzalika khamsu tarwihatin, dan itu berarti 5 kali istirahat. Wa tarwihatu arba'u rakaatin bitaslimataini, dan sekali istirahat itu dilakukan setelah 4 rakaat dengan 2 salam. Hadza madhabuna, ini madhab kami, kata Imam Nawawi. Wa bihi, dengan itu qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, wa ashabu, dan murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, wa Ahmad wa Daud wa ghairuhum, Imam Ahmad, Imam Daud, dan lain-lainnya, wa naqalahu al-Qadiyat an jumhur ulama, dan menukilnya siapa? Al-Qadiyat dari jumhur ulama. Jadi ini merupakan kesepakatan banyak ulama ini tentang tarawih 20 rakaat. Wahukia, dan dikisahkan anal Aswad bin Yazid, sesungguhnya Aswad bin Yazid kana yakumu bi arba'ina rakaatan wa yutiru bisab'in. Aswad bin Yazid ini seorang ulama juga, itu melaksanakan sholat malam bi arba'ina rakaatan, 40 rakaat lu ya. Aduh. Wa yutiru bisab'in, dan witirnya itu 7 rakaat. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, at-tarwihu tis'u tarwihah. Tarawih itu tis'u tarwihah, 9 istirahat. Kalau per istirahat itu 4 rakaat, berarti kalau 9 kali 4 36. 36 rakaat. Wahia situn wa salasuna rakaatan, ini ada ini. Dan itu jumlahnya berarti berapa? 36 rakaat ghairul witri, selain salat witir. Ditambah witirnya berarti 36 tambah 3, 39 rakaat ini. Wah tajja bi an ahlal Madinah yaf'aluna hakada. Kata Imam Malik, kenapa beliau itu bilang salat tarawih itu adalah 36 rakaat dengan 9 kali istirahat? Karena penduduk Madinah ya, yang paling banyak tahu tentang tradisi Rasulullah SAW, yaf'aluna hakadha, melaksanakan tarawih sejumlah itu. Itu alasan Imam Malik. Banyak berarti ini. Wama, dan apa zakarahu min qauli Malik, dan apa yang menyebutkan huwa akan ma min qauli Malik, dari perkataan Malik tadi,
qaulu ghairi masyhurin fil madhabil maliki adalah perkataan yang pendapat yang tidak masuk di dalam madhab maliki. Perkataan Imam Malik yang tadi itu bahwa jumlah tarawih itu 36 rakaat berdasarkan kebiasaan penduduk Madinah melaksanakannya, itu dianggap ya perkataan yang tidak masyhur di dalam madhab Malik itu sendiri. Wali Malikin dan Imam Malik itu qaulun akhar, memiliki pendapat yang lain, muwafiqun lima alil jumhur, yang itu pendapatnya sesuai dengan pendapatnya jumhur ulama, wa huwa al-mu'tamad fil madhabil maliki, dan itu merupakan pendapat yang kuat dalam madhab maliki. Oke, itu ya. Waman dan orang zakar yang menyebutkan minal ulama dari ulama adadan jumlah aqalla min istidraqatan fa innama huwa fima yujsi'u min qiyami Ramadan wa ghairihi. Dan ulama yang menyebut bahwasanya sholat tarawih itu tidak sampai 20 rakaat, maka sebenarnya sholat tarawih yang seperti itu mencukupi untuk disebut qiyami Ramadan atau istilah yang lain. Amma tasmiyatul qiyami bi sholati tarawih falyutlaku illa al adadil madkur. Maka adapun penamaan qiyam Ramadan dengan sholat tarawih itu tidak bisa disebutkan kecuali berdasarkan jumlah sholat tarawih yang sudah disebutkan tadi, yang jumlah 20 itu. Nih. Apa alasannya? Fa kalimatut tarawih fil lughah tadullu ala dzalika, karena kalimat tarawih secara bahasa menunjukkan hal tersebut. Li'annaha ala wazni tafa'il, itu berwazan tafa'il, wa hiya min sighati munthal jumu', dan itu merupakan sighat munthal jumu'. Wal aslu fil jami, ini berarti begini, nanti saya akan bahas ini. Wal aslu fil jami, adapun asal fil jami dalam jama' annahu yutlaku, sungguhnya jama' itu diucapkan ala ma zada al-itsnain, apa atas apa yang melebihi daripada 2. Waraqata, ini sudah. Waraqatul masani laisa fiha illa tarwihatani. Adapun rakaat 8 rakaat salat tarawih, kan ada salat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat itu laisa fiha illa tarwihatani, tiada di dalamnya itu kecuali hanya 2 istirahat. Fala tuqalu at-tarawih, maka itu tidak layak disebut dengan salat tarawih. Fi haqqis tsamani rakaati, di dalam haknya, di dalam pelaksanaan tarawih yang hanya berjumlah 8 rakaat. Bal muradu, akan tetapi maksudnya adadur rakaatil lati tatakhallau tarawih majmu'atan aksaru min tarwihatani, aksaru min tarwihataini, melebih daripada 2 istirahat. Wa huwa ma 'alil muslimun salafan wa khalafan kama sabaq. Begini. Jadi kalau berdasarkan makna tarawih itu ya, itu kan maknanya jamak tarawih. Jadi istirahat. Yang disebut dengan jamak di dalam bahasa Arab itu sesuatu bilangan yang melebihi daripada 2, 3, 4 itu disebut dengan jamak. Lah, sementara sholat tarawih yang berjumlah 8 rakaat itu tidak disebut tarawih. Kenapa? Karena istirahatnya hanya 2 kali. Kan istirahat tarawih itu kan per 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Kalau rakaat tarawihnya hanya 8, berarti kan hanya 2 kali. 2 kali istirahat. Sementara 2 itu dianggap bukan jamak. Begitu, bukan jamak. Beda dengan yang 20 rakaat yang istirahatnya itu 5 kali. Kan lebih daripada 2, maka disebut dengan jamak. At-tarawih, istirahat yang banyak. Kalau hanya 2 itu tidak dianggap banyak. Karena itulah kemudian secara bahasa orang yang melaksanakan tarawih
8 rakaat itu tidak disebut dengan tarawih. Disebut dengan apa? Ini yujzi'u min qiyami Ramadan. Disebut qiyami Ramadan, bukan tarawih. Lah ini kita sudah paham ini. Apa bedanya tarawih dengan qiyam Ramadan? Kalau 8 rakaat itu bukan tarawih, tetapi qiyam Ramadan. Tetapi kalau jumlah rakaatnya itu 12, kalau ada misalnya ya 20, 36, itu layak disebut dengan tarawih. Kenapa? Karena jumlah istirahatnya itu lebih daripada 2 kali. Itu ya, itu bedanya teman-teman antara qiyam Ramadan dengan tarawih. Sama sholatnya, cuma rokaatnya yang berbeda, dan itu yang membedakan pemaknaan ya, pelafalan antara tarawih dengan qiyam Ramadan. Qala Abu Zar'a al-Iraqi Asy-Syafi'i, berkata Abu Zar'a al-Iraqi Asy-Syafi'i itu ya, wassirru fil isrin, rahasia kenapa kok jumlah tarawih itu berjumlah 20 rakaat. Apa rahasianya? Ini ijtihadnya Abu Zar'ah ini ya. Anna ratibata fi Ramadan itu asru rakaat. Karena sesungguhnya salat rawatib di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu jumlahnya 10 rakaat. Fadu'ifat fihi, kemudian dilipat gandakan fihi, di dalam bulan Ramadan, li'annahu, karena sesungguhnya waktu jaddin wa tasmirin, bulan Ramadan itu merupakan waktu bersungguh-sungguh, wa tasmirin, dan waktu untuk menyingsingkan baju dalam beribadah. Itu menurut pendapatnya Abu Zar'a ya. Kenapa Umar bin Khattab itu kemudian berijtihad jumlah rakaat tarawih itu 20 rakaat. Wa sholatut tarawih sunnatun muakkadatun, sholat tarawih itu jumlahnya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, walaisat wajibatan, dan tidak wajib sunnah muakkad cuma. Faman taraka hurima ajran adhima, barang siapa yang meninggalkan sholat tarawih maka dia terhalang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Wa man zada 'alaiha, barang siapa yang menambah alaiha sholat tarawih fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa. Wa man naqasa anha fala haraja alaihi, yang mengurangi juga tidak dapat dosa. Artinya begini, sholat 25, 24 rakaat misalnya, kan nambah daripada 20 rakaat yang biasa, nggak jadi masalah. Atau berkurang sekalipun, ngurangi, misalnya cuma sholat tarawih 2 rakaat, fala haraja, nggak berdosa. Nggak berdosa, boleh-boleh saja. Cuma dianjurkan mengikuti yang 20 rakaat, kan itu merupakan ijtihad ya ulama yang kita panuti ini, ijtihad jumhur ulama yang disepakati oleh para sahabat-sahabat Nabi ini. Oke, sudah tahu kita tentang perbedaan qiyam Ramadan dengan tarawih. Terus bagaimana ini? Yustahabu, dan disunahkan khatmul Qur'ani fi sholatit tarawih khilala sayr Ramadan. Disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih khilala sayr Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Disunahkan ya sholat tarawih itu sampai hatam Al-Quran. Qala Allamah Ad-Dardiri, berkata Al-Allamah ya, yang alim, itu Syekh Ad-Dardiri, fi Syarih Shaghir, dalam kitab Syarih Shaghir ya. Wa nuzibu, dan disunahkan al-khatmu, menghatamkan fi, di dalam tarawih, bi ayyaqra'a kulla lailatin juz'an yufarikuhu 'alal isrina rakaatan. Nih, dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca pada tiap malam 1 juz yang dipencar-pencar, dibaca sepanjang 20 rakaat. Jadi 1 bulan hatam, per malam 1 juz dibaca. Kalau 10, kalau 20 ya dibacalah sekiranya sekali tarawih yang berjumlah 20 rakaat itu 1 juz selesai gitu ya, 1 juz selesai. Begitu pendapatnya Imam Ad-Dardiri itu. Walaqad jarat adatun nasi fi asrina, dan sungguh terjadi kebiasaan manusia di masa kita ini, ala takhsisi adadi minar rakaati fi akhir sa'atil laili,
mengkhususkan, mentaksis ya sejumlah rakaat fi akhiri saatil laili pada akhir-akhir waktu malam, ghairi salatit tarawih ya, selain salat tarawih, samuha salatat tahajud, dan mereka menamainya salat tahajud. Wa dzalika fil lail asl akhirah min Ramadan, dan itu terjadi pada malam 10 akhir di bulan Ramadan. Wa huwa amrun mahmudun, jadi itu merupakan perkara yang mulia. 5 fihi, di dalam apa? Fihi, di dalam apa? Minal iltimasi li barakati hadal waqti, minal iltimasi ini dari mengharap li barakati hadal waqti, keberkahan waktu ini. Wal ahadis, dan hadis-hadis al-waridati yang datang fi fadli qiyamihi, di dalam keutamaan bangun malam, wa ijabati du'a sa'ilina fiha, dan diterimanya doa-doa orang yang meminta fihi, di dalam malam itu. Wa tahariyan li lailatul qadri, dan juga untuk mendapatkan lailatul qadar allati umirna, yang kita diperintahkan an-nataharraha, menyelidiki Lailatul Qadar, li fadliha, karena keutamaan Lailatul Qadar. Wa dalilu ala dzalik, dan keutamaan atas tersebut, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat, maka bertahajudlah bihi, dengan lail, nafilatan lak, sebagai kesunahan laka bagimu, asa ka rabbuka maqam mahmuda, membangkitkan kamu rabbuka Tuhanmu maqam mahmudah, pada tempat yang mulia. Wa ma warada an Sayyidina Umar bin Khattab, dan apa yang datang dari Sayyidina Umar bin Khattab, bistihbabil qiyam, dengan kesunahan al-qiyam, berdiri ya, melaksanakan fi hadzal waqti, di waktu ini, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Nah, ini namanya tahajud. Nah, ini ya, tahajud. Jadi ada tahajud itu berarti pelaksanaan sholat malam setelah tarawih, dan itu terjadi pada akhir malam. Pada sepertiga malam akhir, sepertiga akhir malam gitu ya, itu tahajud. Kalau tarawih itu kan setelah isya sholat tarawih. Kalau sholat tahajud ya setelah bangun tidur, dan itu dilaksanakan di sepertiga malam, setelah tengah malam ke belakang. Nah, sudah jelas ini ya, kalau tahajud itu dilaksanakan setelah bangun tidur, dan waktunya setelah pertengahan malam. Terutama yang dikhususkan itu adalah sepertiga malam akhir, karena di sana itulah ada waktu-waktu istijabah dan mendapatkan fadilah yang banyak bagi orang yang melaksanakannya. Jadi itu teman-teman perbedaan antara tarawih, qiyamul lail dengan tahajud. Semoga bermanfaat.